Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di hadapan Engkau pada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Bapa di dalam setiap kehidupan yang kami maknai dari hari lepas ke sehari. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh bersama-sama mensyukuri setiap berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, Engkau kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mendengarkan sabda Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau menolong kami dan menganugerahkan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya setiap perkataan Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup kami. Tuhan meteraikan di dalam hati kami, dan Tuhan sertai kami untuk kami setia bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi juga untuk mewujud nyatakan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami pada hari ini khususnya. Terima kasih ya Allah, bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya dan bersedia untuk hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, bahwa setiap muridnya memiliki pertumbuhan di dalam kehidupan kerohaniannya. Di dalam hal ini, Tuhan mengatakan sebagai wujud dari kasih mereka kepada Sang Guru, sebagai wujud kasih mereka kepada Tuhan, maka Yesus mengatakan, "Kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup untuk mentaati kebenaran firman Tuhan, senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, bukanlah sebuah kehidupan yang mudah untuk dilakukan. Coba saja kita renungkan kembali. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, dan setiap kali kita mempergumulkan firman Tuhan, sudah mendengarkan khotbah, sudah mendengarkan renungan, setiap kali jika ditanyakan, mudah enggak? Maka rasanya tidak ada orang yang akan mengatakan mudah untuk melakukannya. Selalu mengatakan sulit untuk melakukannya. Membutuhkan suatu perjuangan dan tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika seorang murid hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bisa melakukan atau menuruti perintah Tuhan,
maka itu adalah sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hal itulah, maka Tuhan Yesus selalu kemudian juga berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan memberikan penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu Roh kebenaran. Artinya bahwa para murid itu tak akan pernah dibiarkan sendiri. Kalau secara fisik Yesus tidak akan lagi bersama dengan para murid, mendampingi para murid secara fisik hadir bersama dengan murid di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bukan berarti bahwa para murid akan dibiarkan berjuang sendirian. Yesus akan memberikan kepada mereka Roh Kudus yang akan diam di dalam hati mereka, yang akan menyertai mereka, yang akan menuntun mereka, yang akan menemani mereka, yang akan memampukan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya bahwa ketika Yesus menghendaki para murid itu untuk terus mengalami pertumbuhan, untuk terus berada di dalam kesetiaan dan ketaatan, untuk mewujudkan kasih-Nya kepada Allah, dengan hidup menuruti segala firman Tuhan. Yang ini bukan sesuatu perkara yang mudah, ini bukan sesuatu yang gampang, tetapi ini membutuhkan perjuangan. Sekalipun tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin jikalau mereka bersama dengan Roh Kudus. Jikalau Roh kebenaran itu, penolong yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, senantiasa ada bersama dengan mereka, diam dalam hati mereka, dan mereka mau dipimpin dan disertai oleh Roh kebenaran itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini kita diingatkan bahwa yang pertama, Tuhan menghendaki setiap murid-Nya untuk tidak terus hidup di dalam iman yang tidak mengalami pertumbuhan, di dalam iman yang tidak ada kemajuan. Karena iman itu sesungguhnya bukan sesuatu yang statis, tapi dia adalah dinamis, terus bergerak dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kemajuan. Yesus mengingatkan kepada para murid pada waktu itu, dan Tuhan juga mengingatkan kepada kita pada saat sekarang ini, bahwa sebagai murid-muridnya, jikalau kita benar mengasihi Dia, maka kita seharusnya menuruti segala perintah-Nya. Kita tidak memilih dan memilah mana yang kita sukai untuk bisa kita taati, dan mana yang terasa berat dan sukar, yang tidak menguntungkan kita, yang membutuhkan pengorbanan kita, sehingga kita tidak mau untuk menaatinya. Yesus hanya mengatakan kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan menuruti segala perintah-Nya, apapun yang diperintahkan oleh Dia. Mari kita merenungkan sejenak, apakah kita sungguh mengasihi Dia? Jikalau iya, maka kita mesti belajar untuk hidup menuruti segala perintah-Nya. Hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita mau berkata sukar? Hal yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau itu adalah hal yang sukar, maka Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Sebab Tuhan tahu betapa lemah dan terbatasnya kita. Betapa rapuhnya kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam tawaran,
berbagai macam godaan, berbagai macam rintangan, maka tidak mudah bagi seorang murid yang mengasihi Tuhan untuk tetap hidup di dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Tidak sedikit yang kemudian tergoda oleh berbagai macam tawaran. Tidak sedikit yang kemudian rapuh oleh karena tantangan dan rintangan. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka itu adalah hal yang mustahil. Tetapi jikalau kita bersama dengan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang diam dalam hati kita, yang terus menyertai kita, Roh kebenaran itulah yang akan terus mengajar kepada kita bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Dialah yang akan menunjukkan kepada kita segala yang benar, yang semestinya kita lakukan, dan segala yang tidak benar, yang tidak selayaknya menjadi sikap hidup murid-murid Tuhan. Persoalannya adalah, apakah Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita itu sudah diberikan oleh kita kesempatan untuk Dia berkuasa dalam hidup kita sepenuhnya, untuk Dia mengatur kita, untuk Dia memimpin kita, untuk Dia memperlengkapi kita, untuk Dia mendidik kita? Ataukah kita masih mengandalkan kemampuan kita? Kita tidak mendengar ketika Dia berkata-kata. Kita tidak punya kerendahan hati ketika Dia menegur. Kita tidak mau dipimpin oleh Dia. Dia sudah menganugerahkan Roh Kudus. Apakah kita membuka diri untuk Roh Kudus itu yang berkuasa di dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, seberat apapun tantangannya, ketika kita hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan sebagai seorang murid, ingatlah bahwa kita tak pernah sendirian. Tetapi kita bersama dengan Dia yang menyertai kita dan tak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya hidup kita hari ini, kita boleh mewujudkan kasih yang sesungguhnya kepada Dia, Tuhan kita, yang sudah lebih dulu mengasihi kita dan senantiasa mengasihi kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber Kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah berkurang dalam hidup kami, yang tak pernah berubah bagi kami. Kami mengucap syukur karena kami dicintai oleh Tuhan. Kami dilimpahi dengan kasih yang dari Allah. Kami begitu berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Allah, karena Engkau memilih kami untuk menjadi kepunyaan-Mu. Sebagai wujud kasih kami kepadamu, tuntunlah kami, ya Allah Roh Kudus, untuk kami hidup di dalam kebenaran. Kami melakukan segala perintah Tuhan, dan kami senantiasa hidup di dalam ketaatan kepadamu. Kami tahu bahwa ini bukan hal yang mudah, tetapi kami juga sadar bahwa Engkau menyertai kami. Roh Kudus yang Kau anugerahkan kepada kami, yang diam dalam hati kami, Roh kebenaran itulah yang akan terus mengajar dan mendidik kami, memampukan kami. Bapa di surga, kami pada saat ini sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kiranya Engkau menolong di dalam persiapan untuk pemilu di tahun 2024 mendatang. Kiranya Bapa memberkati dan menyertai. Bapa turut campur tangan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, semua mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh negeri ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengutus pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab,
yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati untuk GKI Klasi Solo ini di dalam kami mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan memperlengkapi kami. Tuhan akan menaruh hikmat di dalam setiap diri kami, supaya kami boleh mengerjakan apa yang ingin Allah kerjakan melalui kehadiran kami, keberadaan kami di antara sesama kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menolong di setiap pergumulan yang dinaikkan oleh umat-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam penyertaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.